Terima kasih saudara, Anda kembali dalam Warta Nusantara. Prospek ekonomi Indonesia dinilai cenderung positif dan ini berdampak terhadap kian meningkatnya sektor pembangunan, sehingga tidak jarang hal ini dimanfaatkan dengan penggunaan lahan kosong, bahkan lahan pertanian yang digunakan bagi pembangunan infrastruktur. Akibatnya alih fungsi lahan pun bertambah dari lahan produktif bagi pertanian menjadi kawasan pemukiman. Dan kondisi ini bila tidak diwaspadai akan semakin memperlemah kekuatan swasembada pangan bangsa yang sangat tergantung pada impor. Dan saudara, hal ini akan kita bahas dalam segmen dialog kali ini, termasuk juga bagaimana menyikapi pemanfaatan lahan bagi pertanian. Dan telah hadir bersama kami di studio saat ini Bapak Wayan Supatmo yang merupakan praktisi pertanian. Ya, selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Bu Wardah. Iya, terima kasih telah hadir di Warta Nusantara. Apa kabar Pak? Kabarnya sehat, puji syukur, alhamdulillah. Baik ya, Pak Wayan, ini kalau kita berbicara mengenai pemanfaatan lahan pertanian, kita lihat ini begitu maraknya ini alih fungsi ataupun konversi lahan, terutama lahan-lahan pertanian yang produktif. Sebenarnya apa ini dari kacamata Pak Wayan sendiri sebagai praktisi pertanian? Apa sebenarnya yang melatar belakangi hal ini? Terima kasih. Saya sampaikan pertama kali ke TVRI yang berkenan mengundang lagi ke saya untuk hadir di TVRI ini. Menurut saya latar belakang alih fungsi lahan pertanian karena proses sebuah dampak dari proses pembangunan. Sesungguhnya hal yang wajar saja. Cuma sejauh mana kita bisa mengendalikan atau tidak, bisa meminimalkan risiko atau tidak. Contohnya ada pengembangan pemukiman, terus adanya industri. Saya kira wajar-wajar saja terjadi alih fungsi, cuma tinggal kita bisa nggak alih fungsi itu dalam arti meminimalkan. Meminimalkan seperti apa ini? Karena hasilnya ataupun dampaknya yang diakibatkan justru tidak wajar ini. Lahan pertanian akan kemudian semakin berkurang, padahal kebutuhan juga akan hasil pertanian ini cukup besar. Ingat lagi jumlah penduduk juga semakin besar ini Pak Wayan. Ya, terima kasih. Alih fungsi yang saya maksudkan yang ada pemekaran penduduk yang berdampak pada alih fungsi itu saya kira wajar. Cuman tinggal menekan bagaimana yang produktif itu jangan sampai kena imbasnya berlebihan. Sudahkah kemudian mampu dilakukan hal itu oleh pemerintah? Sudah, kemarin sudah ada semacam undang-undang untuk perlindungan terhadap lahan pertanian. Ini yang saya amati. Cuman penting saya informasikan, sampai di majalah Bangkitan itu diterbitkan ada judul kenapa harus cetak sawah sekarang. Ini dampaknya terlalu besar bagi kita. Negara kita negara pertanian. Ya, jumlah penduduk meningkat. Tiap tahun kita tambah jumlah penduduk sampai 3 juta. Per tahun mantan Pak Anton 330.000 hektar alih fungsi. Angka yang cukup luar biasa ini. Luar biasa. Padahal mohon maaf Bu Wardah, sawah kita hanya 7,9 juta hektar. 7,9 juta hektar menurut BPS 2008. Nah, yang alih fungsi yang direncanakan oleh Pemda atau Bupati atau DPRD seluruh Indonesia menurut BPN 2004 itu jumlahnya sudah 3,1 juta. Itu hampir setengahnya ini ya. Hampir 42%. Nah, mau alih fungsi. Ini risiko besar bagi kita. Karena apa? Sawah adalah sumber pangan. Pangan adalah masa depan bangsa. Mati hidupnya sebuah bangsa adalah ada di pangan. Ini menurut saya Bu Wardah yang penting. Jadi tinggal sejauh mana kita memanage bagaimana sawah kita ini jangan sampai berlebihan alih fungsinya ke sektor lain, contohnya pemukiman, industri maupun kebutuhan yang lain. Itu. Pengembangan pertanian seperti apa kemudian yang bisa diambil ataupun dilakukan pemerintah dengan kondisi yang ada seperti ini karena berkurangnya lahan pertanian itu? Mau tidak mau kita harus cetak sawah. Suka tidak suka kita harus cetak sawah. Seperti apa